Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita yang begitu banyak, sehingga atas rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini seperti biasa kita masih bisa bermajelis bersama untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca penjelasan-penjelasan dari firman dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh ulama, oleh para imam, sebagaimana yang kita baca pada malam hari ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat beserta salam kita perbanyak kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melanjutkan membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, buku yang memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk kehidupan hati kita, yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Kita sampai pada bab tentang penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Sampai kemarin hadis yang ke-127. Atau sekarang berarti hadis yang ke-128 dari awal kitab. Kalau dari bab ini maka hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, As-sani asyara, hadis yang ke-12, anhu, dan darinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Siapa saja yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, summa atal jum'ata, kemudian dia pergi untuk menunaikan salat Jumat, fastama'a wa ansata, kemudian dia mendengarkan dan diam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin. Maka dia diberi ampunan antara Jumatnya tadi dan ditambah 3 hari. Wa man massal hasa, dan siapa saja yang memegang bermain kerikil tatkala khutbah Jumat, faqad lagha, maka dia telah melakukan hal yang sia-sia. Ibu-ibu, ada apa? Kenapa tertawa sendiri? Mau ngaji atau mau guyonan? Sudah siap mau ngajinya? Kalau mau ngaji, maka didengarkan, kemudian dicatat kalau bisa, insya Allah nanti bisa diamalkan dan menjadikan ilmu yang berkah. Tapi kalau ngajinya saja tidak memperhatikan, maka sulit untuk bisa memahami ilmu, apalagi mendapatkan keberkahannya. Nah, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ya. Nanti setelah saya kajian boleh ngobrol lagi boleh. Nah, hadis yang ke-12
dari bab penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang berwudu kemudian dia memperbagusi wudunya. Nah, di sini juga termasuk daripada apa? Jalan kebaikan adalah adanya syariat wudu. Seperti itu. Nah, kalau wudu itu adalah dengan wudu yang paling bagus. Nih ya anak-anak, kalau wudu itu jangan cuma yang wajib dan rukunnya saja. Misalnya berkumur-kumur cuma satu, sah atau tidak wudunya? Sah. Membasuh wajah cuma satu, sekali, sah atau tidak? Sah. Begitu juga tangan, begitu juga kepala, begitu juga kaki. Kalau satu kali itu apa? Sah. Tapi barakallahu fikum itu tidak sempurna. Dan tidak mendapatkan faidah ini nih nanti. Tidak mendapatkan apa? Faidah kebaikan-kebaikan ini. Nah, maka di sini ada pelajaran penting dari faidah hadis ini. Yang pertama yaitu apa? Diperintahkan untuk memperbagus dan menyempurnakan apa? Wudu. Nah, jadi memang barakallahu fiik, syariat Islam itu ada batas standar minimalis lah kalau zaman sekarang gitu. Tapi ada yang perfeksionis, ada yang sempurna. Nah, kalau masalah amalan akhirat harusnya, masalah ibadah harusnya kita itu jangan minimalis. Harusnya kita apa? Perfeksionis yang sempurna. Manusia sekarang dibalik. Kalau dunia pengennya yang apa? Sempurna. Kalau akhirat ibadah pengennya yang apa? Sederhana. Ya tidak? Coba sih jenengan kalau lagi sholat Jumat misalnya ya. Kan sebaik-baik shaf adalah shaf laki-laki di depan, ya tidak? Tapi coba, malah saling mempersilahkan loh. Monggo jenengan ngajeng, ya tidak? Subhanallah. Itu ibadah, harusnya kita apa? Tamak, serakah dengan ibadah. Tapi coba, pas di situ ada sedekah Jumat, habis Jumatan. Coba, malah apa? Belum gasik-gasikan. Dikira urung dikir lah, sing penting wis apa? Salat Jumat keprat tuh, subhanallah. Sing penting oleh apa? Berkat. Itu kebalik. Harusnya kita untuk ibadah itu pengennya yang sempurna. Adapun dunia ya sempurna nggak apa-apa, seperti itu bagus. Tapi kebanyakan manusia sekarang kebalik, ya tidak? Urusan apa? Ibadah minimalis, urusan dunia pengennya yang sempurna. Kalau ya tadi seperti saya contohkan tadi, nggak ada sekarang itu orang rebutan soft depan. Padahal keutamaan soft depan itu luar biasa. Sekarang pada zuhud. Kalau ibadah itu zuhud. Nah itu. Makanya barakallahu fikum di sini ada apa? Perintah kita untuk apa? Kalau dalam masalah ibadah itu disempurnakan. Dan ini nanti ada keutamaan orang yang menyempurnakan wudu. Jadi, siapa saja yang berwudu kemudian memperbagus wudunya. Berarti di sini kalau wudunya sederhana nggak masuk dalam hadis ini. Seperti itu. Kemudian datang untuk menghadiri sholat Jumat. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya yang sunnah adalah kita itu tatkala ke masjid sudah berwudu. Bukan wudunya di masjid, bukan. Kalau orang Jumatan, dia wudunya di masjid nanti tidak mendapatkan kemuliaan ini, fadilah ini. Itu. Kemudian mendengarkan dan diam. Nah ini. Untung syariat Jumatan itu enggak disyariatkan bagi wanita. Boleh enggak wanita Jumatan? Kalau wanita mau Jumatan, boleh tidak?
Boleh tidak? Boleh. Wanita Jumatan itu boleh, tapi nggak wajib. Kalau laki-laki wajib. Misalnya ada soft tertentu dibuka sekat itu ya, untuk apa? Jamaah khusus putri itu untuk Jumatan nggak apa-apa. Itu diperbolehkan. Nah, tapi tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak disunahkan seperti itu. Karena sebaik-baiknya apa? Salatnya wanita adalah di rumah, dan sebaik-baik di rumahnya adalah apa? Di kamarnya, seperti itu. Nah, fastama'a wa ansata. Dia mendengarkan dan membisukan mulutnya, diam. Nah, ini berarti kalau lagi khutbah Jumat, kalau lagi majelis taklim itu harus apa? Harus apa? Mendengar dan diam. Mendengar, istama'a dengan telinga, ansota, diam dengan mulut. Nah itu. Akhirnya kita nanti mendapatkan apa? Ilmu. Karena apa? Kita mendengarkan, kemudian kita tidak berbicara. Nah, sekarang kebanyakannya udah ngantuk, pas madan sadar cerita karo kancan. Seperti itu. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan faidah daripada khutbah Jumat. Nah, jadi itu. Jadi kalau khutbah Jumat imam sedang apa? Melakukan khutbah seperti itu, kewajiban kita adalah mendengarkan dan diam seperti itu. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka dia diampuni antara dirinya dengan Jumat ditambah 3 hari. Masya Allah. Jadi sekitar 10 hari. Nah itu. Ini faedah ini yaitu faedah apa? Diampuninya orang itu dari Jumat ke Jumat plus 10 hari itu dengan syarat apa tadi? Dengan syarat apa tadi? Jumatan pertama. Yang kedua, berwudu dari rumah. Yang ketiga, wudunya sempurna. Bukan wudu yang asal rukunnya saja, yang sah saja, tapi sempurna wudunya. Yang keempat, mendengarkan khutbahnya khatib. Yang kelima, diam. Nah itu. Jadi dia berwudu, wudunya sempurna, Jumatan, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian diam tatkala imam sedang berkhutbah, maka apa? Balasan bagi hamba ini adalah apa? Ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Dia diampuni antara dirinya dengan Jumat dan juga ditambah 3 hari. Padahal nanti kalau dia Jumatan gitu lagi, diampuni lagi kan? Masya Allah. Kemurahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu manfaatkan. Eman-eman. Ini kaum muslimin, para bapak-bapak ya, yang laki-laki itu ya. Sholat Jumat itu penting sekali itu. Ibaratnya itu adalah apa? Kita itu membasuh, ngelondri awak dari dosa-dosa itu. Itu yang pekanan. Kalau yang harian itu dengan apa? Sholat 5 waktu. Itu sudah apa? Mencuci dosa-dosa kita. Yang pekanannya adalah dengan apa? Jumatan. Makanya barakallahu fikum. Sesibuk apapun kita, Jumatan. Sesibukan apapun kita harus apa? Jumatan. Apapun kegiatan kita, tinggalkan kesibukan tersebut, alokasikan untuk Jumatan. Paling 30 menit itu kan. Nah. Waman masal hasa faqad lahu. Dan siapa saja yang main-main kerikil, maka dia telah berbuat yang sia-sia. Main-main kerikil itu dulu itu masjid kan belum kayak sekarang ya.
Kalau sekarang sudah di tembok, di keramik dan yang lainnya ya, di karpetin seperti itu. Kalau dulu kan masih dengan apa? Pasir, kerikil seperti itu. Nah, kan kadang lah jenengan kan kadang nek jagong kan ana sing wegi. Iya kan? Terus ana sing tangannya apa? Kayak gini apa? Iseng lah itu kan, suka kayak gini, suka mainin pulpen, suka mainin kerikil itu ya. Nah, kalau barakallahu fiik dia datang ke sholat Jumat padahal imam sedang berkhutbah, dia bermain-main seperti itu faqad lagho. Sungguh dia telah berbuat dengan perbuatan yang sia-sia. Syekh Utsaimin menjelaskan faqad lagha la ajra lahu. Kalau dia telah berbuat sia-sia maksudnya apa? Tidak ada pahala baginya dia. Jadi dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat walaupun dia Jumatan. Berarti harus sholat duhur atau tidak? Tidak. Sholatnya sah atau tidak? Sah, cuma tidak ada pahala baginya. Seperti itu. Karena dia telah melakukan lagho, bersia-sia. Makanya kan kalau dalam sebagian masyarakat itu kan ada Bilal itu kan. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fa ansitu lahu wasma'u lahu wa ansitu. Kalau khatib itu sudah naik ke mimbar, maka fasma'u wa ansitu, dengarkan dan diem. Cuma yang ngomong nggak paham, yang dibilangin nggak paham juga itu diperintahkan biar apa? Diem dan mendengarkan. Faman lagho fala jum'atalah, gitu kan? Siapa yang sudah berbuat lagho, maka tidak ada Jumat baginya. Maksudnya tidak ada pahala sholat Jumat bagi orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Makanya itu, kalau lagi Jumatan itu dengerin khatib lagi berkhutbah. Jangan main-main sendiri. Ada yang tadi mungkin garuk-garuk, ada yang mungkin selonjor, ada yang mungkin ngurek kuku jempol sing madanirang, tak dambung. Macam-macam, ya tidak? Itu barakallahu fikum. Kata para ulama mengatakan apa? Lagho itu. Kalau lagho maka apa? Wala jum'atalah. Tidak ada Jumat bagi dia. Maksudnya tidak ada pahala salat Jumat bagi dia. Sekarang udah ngeri lagi. Bisa-bisanya apa? Dia sedang Jumatan, khatib sedang berkhutbah, dia main apa? HP. Aduh. Itu jelas nggak ada pahala itu, Pak. Menurut para ulama, termasuk di sini adalah menurut siapa? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, seperti itu. Nah, makanya di sini Syekh Utsaimin ini, waman masal turun. Udah, turun, bok jatuh. Turun. Nah, makanya di sini tatkala Rasulullah SAW mengatakan waman masal hasa faqad lagha, siapa saja yang bermain-main kerikil maka dia telah apa? Berbuat yang lagha. Maka kata Syekh Utsaimin, fakana ba'dun nasi rubbama yab'atsu bil hasa yuharrikuha biyadihi. Maka bisa jadi sebagian manusia dulu itu memain-mainkan kerikil. Kalau sekarang kata beliau ada yang lebih parah lagi, yaitu dengan tadi memakai mungkin apa? Benda sesuatu atau pena atau yang lain. Mungkin kalau sekarang kata zamannya Syekh Utsaimin mungkin belum ada HP ya. Nggak tahu itu HP itu muncul tahun berapa itu ya. Mungkin yang sekarang sudah sangat parah yaitu tadi apa? Main HP. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, kadang saya itu melihat beberapa khatib dia kurang paham mungkin karena dia belum terlalu paham bagaimana dan hak kewajiban seorang khatib itu seperti apa. Kalau ada yang ngantuk, tegur itu harusnya. Kalau ada yang berisik, tegur. Jangan terus dia berbicara. Jangan terus dia menyampaikan khutbahnya seperti itu. Kalau ada yang ngantuk, ditegur.
Kalau yang ada yang bermain-main, tegur. Kalau ada yang tidak mendengarkan, tegur, nggak apa-apa. Seperti itu. Makanya dalam khutbah Jumat itu sebenarnya itu adalah momen yang sangat luar biasa. Karena yang jarang ke masjid itu insya Allah ke masjid. Iya kan? Sangat jarang yang nggak sampai Jumatan itu sangat jarang. Mungkin ada orang yang jarang ke masjid, tapi kalau Jumatan insya Allah datang. Maka pada momen tersebut harusnya khatibnya betul-betul orang yang betul-betul tahu tentang ilmu, tahu tentang khutbah, tahu tentang rukun-rukunnya. Seperti itu. Rasulullah SAW kalau berkhutbah itu wahmarat wajhu. Wajahnya itu merah itu. Wartafa'a sautuhu. Dan suaranya lantang menggelegar. Ka'annahu mungdirul jaish. Beliau seperti panglima perang yang sedang mengatur pasukannya. Seperti itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seperti itu. Lantang, jelas, sehingga enggak ngantuk, enggak ada yang ngantuk itu. Sahabatnya radhiyallahu taala anhum enggak ada yang ngantuk. Semua perhatian. Sekarang khatibnya enggak tahu tentang ilmu khutbah. Dia membaca, bukan tulisan dia. Hanya kupas atau dari lembaganya atau dari apa seperti itu. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia baca. Jamaahnya lagi capek. Masjidnya ASEAN. Karpete empuk wangi maning. Aduh, wis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jangankan yang mendengar jamaahnya, dia sendiri aja sambil ngambil ngantuk seperti itu. Ini musibah. Padahal itu momen yang sangat berharga di mana orang-orang kaum muslimin yang jarang ke masjid sedang ke masjid. Ini kesempatan untuk menyampaikan ilmu, menguatkan iman. Agar kaum muslimin yang tadi jarang ke majelis ilmu, dia mendengar di situ. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Hendaknya ini. Khatib-khatib itu betul-betul dipilih yang punya ilmu. Yang menguasai, yang kompeten. Nah ini, barakallahu fikum. Makanya, siapapun kita, pilih yang mengurusi DKM masjid seperti itu. Pilih. Khusus untuk khatib-khatib Jumat ini betul-betul orang-orang yang warasikhuna fil ilm. Orang-orang yang punya ilmu yang mendalam. Dia punya ilmu, punya metode dalam menyampaikan dan yang lainnya. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat berupa ilmu, nasihat yang lebih mengena biasanya. Nah, waman masahal asa faqad lagha. Siapa saja yang main-main kerikil, maka dia telah berlaku sia-sia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita ulangi ya. Jadi hadis yang ke-12 atau hadis yang ke-128 ini bahwasanya termasuk daripada jalan-jalan kebaikan adalah berwudu. Terutama tatkala mau ke sholat Jumat atau jamaah ke masjid. Dan kita harus menyempurnakan wudu kita. Kemudian tadi, tatkala kita berwudu dari rumah, menyempurnakan wudunya, mendengarkan khatib, kemudian diam, maka salah satu faedah, salah satu keutamaan yang kita dapatkan adalah diampuni dosa-dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya, bahkan ditambah 10 hari. Nah, dan siapa saja yang berlaku sia-sia, maka tidak ada Jumat bagi dia, tidak ada pahala Jumat bagi dia. Makanya ini tolong baik untuk khatibnya, baik untuk jamaahnya, momen Jumatan itu betul-betul kita manfaatkan sekali. Karena ini betul-betul kita mencuci diri kita seperti itu. Nah, kemudian faedah berikutnya yaitu
wudu itu adalah tadhir. Wudu itu adalah pensucian. Baik apa? Mensucikan secara hissi, secara dohir, ataupun secara maknawi. Secara dohir artinya apa? Anggota tubuh kita bersih, suci. Secara maknawi apa? Dosa kita apa? Digugurkan, diampuni. Nah, kemudian faedah berikutnya, ini betapa Islam itu menjaga yang namanya apa? Kebersihan. Coba, sumber penyakit itu kan masuknya dari 3. Yang pertama mulut, dari 4 lah mungkin ya. Yang pertama mulut, ya tidak? Atau wajah secara umum, hidung, mata, ya kan? Makanya coba, yang dibasuh itu loh. Kita lihat loh. Mulut kita dibasuh. Hidung kita dibasuh. Mata kita dibasuh. Wajah kita semuanya. Tangan kita semuanya. Telinga kita semuanya. Kaki yang itu tempat kita kotor berjalan. Dan itu minimal sehari berapa kali? 5 kali coba. Kalau wudunya bagus, harusnya orangnya sehat. Itu. Betapa Islam Masya Allah menjaga kebersihan, baik kebersihan apa? Zahir ataupun kebersihan batin. Nah, kemudian as-salisu asyara. As-salisa asyara. Hadis yang ke-13 atau hadis yang ke-129. Anhu, dan darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tawadda'al abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Bismillah. Kalau seorang hamba muslim atau hamba mukmin dia berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya itu dosa-dosa kesalahan bersamaan dengan apa? Air yang jatuh dari basuhan wajahnya. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan apa? Tetesan air terakhir dari air tersebut. Faida ghazala yadayhi, kalau dia mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka akan keluar dari tangannya setiap kesalahan kana batashatha yadahu ma'al ma. Keluar seluruh kesalahan yang dia dengan tangannya dia memegang bersama dengan aliran air tadi. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama tetesan akhir dari air tadi. Fa idza ghazala rijlaihi, kalau seorang hamba sedang mencuci rijlaihi, kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka akan keluar seluruh kesalahannya. Masyadha rijlahu ma'al ma, yang dia lakukan dengan kakinya tadi bersamaan dengan tetesan air tadi, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan tetesan akhir dari air tersebut. Hatta yakhruja naqiyan minad dunub, sampai dia keluar dalam keadaan bersih dari segala dosa. Masya Allah. Nih. Nah, jadi salah satu keutamaan dari wudu ya, ikhwan, ya kaum muslimin dan muslimat, setiap tetesan air yang kita gunakan untuk wudu tadi akan apa? Berjatuhan bersamaan dengan apa? Setiap dosa yang kita lakukan. Makanya kita diwajibkan untuk membasuh wajah tadi. Karena wajah itu ada apa? Mata. Yang mata tadi kita gunakan mungkin melihat pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan wudu tadi, maka setiap tetesan air yang digunakan untuk apa? Membasuh wudu tersebut apa? Keluar bersamanya kesalahan-kesalahan kita.
Begitu juga tatkala di wajah ini kan ada hidung kan. Kita kan juga memasukkan air kita ke hidung. Barangkali ada sesuatu yang pernah kita cium dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu kesalahan kita, maka apa? Kesalahan yang dilakukan oleh hidung kita tatkala kita berwudu bersamaan dengan air yang masuk ke hidung kita kemudian jatuh, maka kesalahan tersebut terjatuh juga. Begitu juga dari mulut kita. Tatkala kita pernah melakukan dosa-dosa dengan mulut kita. Tatkala kita berkumur-kumur, kemudian kita apa? Mengeluarkan apa? Air dari mulut kita. Maka bersamaan dengan apa? Keluarnya air dari mulut kita, keluar juga kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga tatkala kita membasuh tangan. Mungkin tangan ini pernah tanda tangan yang tidak. Markup BMG harusnya 10.000 itu pun udah dikasih untung sama pemerintah. Hitungnya itu mengharganya 4.500. 5.500 bunuh ngendi. Seperti itu. Nah, itu tanda tangan itu sudah. Berarti apa? Dia melakukan kesalahan. Maka semoga dengan apa? Wudu dia tadi terjatuh kesalahan-kesalahannya. Nah, berarti nanti korupsi aja lah. Habis korupsi apa? Wudu. Biar apa? Dosanya terjatuh juga. Yang nggak bisa seperti itu. Karena kalau yang berkaitan dengan hak adami, hak manusia, itu kita harus dan wajib untuk apa? Mengembalikannya. Itu syarat taubat. Syarat diampuninya dosa itu kalau dia berkaitan dengan apa? Hak manusia, maka wajib kita untuk istihlal. Istihlal itu minta dihalalkan. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu. Begitu juga apa? Yang ada di telinga kita. Kita pernah mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berwudu. Kemudian apa? Jatuh air menetes dari basuhan kepada ke telinga kita. Bersamaan dengan itu terjatuh pula kesalahan-kesalahan kita. Begitu juga tatkala apa? Kita mencuci kedua kaki. Tatkala kaki ini pernah digunakan untuk melangkah di tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semoga apa? Dengan wudu tadi Allah Subhanahu wa taala apa? Menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Masya Allah. Coba bayangkan itu. Setiap kita berwudu dan kita menyempurnakan wudu tadi, dosa-dosa kita berguguran. Ini betul-betul apa? Bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini bentuk betul-betul apa? Akan Allah itu Maha Pengampun. Makanya barakallahu fikum. Rajin-rajinlah kita berwudu. Selain apa? Menghapus dosa juga bersih. Nggak perlu skincarean kayak ini loh. Iya tidak? Kalau wudunya sih betul-betul digosok, bersih seperti itu, insya Allah itu cemerlang lah seperti itu. Wajahnya berseri-seri, tidak berminyak dan yang lainnya seperti itu. Nah itu faedah daripada wudu. Nah ini dua hadis yang kita baca pada malam hari ini, yang kebanyakannya adalah berkaitan dengan apa? Keutamaan berwudu. Maka saya nasihatkan pada diri sendiri, kemudian kepada kaum muslimin semuanya, coba belajar tata cara wudu yang benar. Belajar tata cara wudunya Rasulullah SAW. Itu sudah ada. Misalnya dalam kitab, semua kitab-kitab itu ada. Tata cara berwudu menurut wudu Nabi SAW, terutama hadis yang dari Sayyidina Utsman bin Affan itu, beliau mempraktekkan langsung wudunya Rasulullah SAW. Yaitu beliau minta diambilkan wadu itu air untuk wudu. Kemudian apa? Beliau mengucapkan Bismillah. Ini secara singkat ya. Mengucapkan Bismillah. Kemudian niat wudu untuk mengangkat apa? Hadas kecil seperti itu. Niatnya dalam hati. Kemudian apa? Mencuci kedua telapak tangan. Dicuci dan di sela-sela ujung-ujung jarinya dicuci. Seperti itu.
Kemudian di sela-sela seperti itu, ini yang sempurna. Nah, ini berapa? 3 kali. Kemudian setelah itu tamat madho wastan syaqqa wastinsar. Kemudian tamat mat. Ini satu perbuatan, satu gerakan. Tamat mat itu adalah berkumur-kumur, mengambil air dengan tangan kanan seperti ini, kemudian dimasukkan ke mulut langsung ke hidung. Itu satu kali. Kan kita lihatannya kadang ada kumur-kumur dulu baru masukkan air ke hidung ya. Sah nggak kalau seperti itu? Sah, tidak mengapa. Tapi petunjuk Rasul adalah memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu satu gerakan. Summat mat wastan saqqa. Kemudian mengambil apa? Air untuk tamat madho itu apa? Berkumur-kumur dan memasukkannya ke hidung langsung. Nah, tamat matnya ini sudah kan belum ya? Belum ya? Nah, tamat matnya berkumur-kumurnya dan memasukkan air ke hidungannya itu dengan sungguh-sungguh. Maksudnya betul-betul berkumurnya itu prok seperti itu. Begitu juga masuk airnya ke hidung itu bersih sekali di dalam. Kalau nggak biasa nanti bisa celeng, iya kan? Seperti itu. Itu kalau sudah terbiasa itu lendir-lendir itu bablas itu, seger hidung kita. Ternyata itu untuk menghindari penyakit sinusitis apa ya? Ya seperti itu. Masya Allah. Itu yang bersungguh-sungguh banget itu. Kecuali kalau kita sedang puasa. Jadi berkumur-kumurnya itu masuk ke hidungnya itu disedot, melepaskan dengan tangan kiri. Sekali. Lakukan sekali lagi. Dari mulut mengambilnya dengan tangan kanan, masukkan ke mulut, ke hidung langsung disedot, berkumur-kumur, buang lagi 2 kali. Begitu juga sekali lagi 3 kali seperti itu. Setelah itu apa? Membasuh wajah. Membasuh wajah dengan sempurna itu dari awal tumbuhnya apa? Rambut sampai ke jakun. Ini atas, dari awal tumbuhnya rambut sampai ke jakun. Kemudian dari kanan kirinya ini apa namanya ini? Pentol pada telinga ini. Ada pentol-pentol kan? Nah, seperti itu. Kita ambil air, kemudian kita basuh wajah kita. Sambil digosok. Dan yang laki-laki yang punya jenggot itu sambil di sela-sela jenggotnya. 1. Sekali lagi. 2. Sekali lagi. 3. Seperti itu. Nah, itu apa? Membasuh wajah. Kemudian setelahnya adalah apa? Membasuh tangan. Membasuh tangan itu kanan dulu 3 kali. Kalau sekali ya nggak apa-apa. Ini yang sempurna ya. Dahulukan yang kanan, karena Rasulullah SAW itu suka dengan yang kanan dan mendahulukan yang kanan. Maka tangan kanan dulu 3 kali. Dari ujung sini sampai dengan mirfak, sampai dengan apa? Siku. 1 kali digosok seperti itu. Kemudian lagi 2 kali, kanan dulu. Kemudian lagi 3 kali, kanan dulu. Bukan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, bukan. Tapi kanan dulu 3 kali diselesaikan, kemudian yang kiri 3 kali diselesaikan. Seperti itu. Karena mengutamakan yang kanan. Nah, setelah itu adalah apa? Mengusap. Ini bukan membasuh. Setelah tangan adalah mengusap rambut dan telinga. Itu 1 kali. Dan 1 gerakan, bukan 2 gerakan. Seperti itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan tadi Sayyidina Utsman, seperti Utsman bin Affan. Nah, mengusapnya itu dari awal rambut sampai akhir. Walaupun sebagian ulama itu membolehkan, sebagian itu membolehkan. Tapi semua sepakat yang paling afdol adalah keseluruhannya. Dan itu sekali. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah apa? Kepala kalian. Langsung prakteknya adalah langsung ke telinga. Dari awal, dari depan, kemudian ke belakang, kemudian balik lagi ke depan, kemudian telinga. Misalnya ini air, kita ambil air. Nah, bedanya antara membasuh dengan mengusap itu apa? Membasuh itu tadi dengan air yang banyak. Kalau mengusap itu adalah dengan air yang sedikit. Kita ambil air, buang airnya. Kan masih ada sisa air kan? Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepala itu khusus untuk kepala itu tidak dibasuh?
hanya diusap, ya repot nanti. Kalau dibasuh itu teles terus, kayak keramas, ya tidak? Apalagi kalau musim dingin. Apalagi kalau di kayak Arab, kalau lagi musim dingin itu dingin sekali. Nah, maka syariatnya adalah diusap, bukan dicuci, bukan dibasuh. Ambil air, buang airnya, berarti masih ada sisa kan sedikit. Kita mengusapnya dari depan sampai ke belakang. Nah, seperti ini. Ini dari depan balik ke belakang, balik ke depan, kemudian telinga. Berapa kali? 1 kali itu. Kalau 3 kali bagaimana? Ya sah, tapi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah 1 kali. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa? Setelah itu membasuh kaki. Membasuh kaki. Dibasuh, dicuci itu, di sela-selanya itu, Masya Allah. Biar enggak cantangan. Seperti itu. Jadi sela-selanya itu dicuci itu. Nah, jangan lupa itu tumitnya itu. Kadang kita cuma nyuci depan, tumitnya enggak. Wailul min aqabi minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celaka tumit-tumit yang ada di neraka itu. Rasulullah SAW mengancamnya. Yaitu yang apa? Kalau wudu tumitnya tidak kena air. Nah, kalau itu dicuci sampai mata kaki dan jangan lupa tumitnya, karena ada ancaman kalau tumitnya nggak kena. Itu Rasulullah SAW mengancamnya dengan neraka. Nah, itu berapa kali? 3 kali juga. Yang kanan dulu. Kanan 3 kali. Kemudian apa? Dicuci bersih, di sela-sela jari-jarinya itu digosok-gosok. Kemudian apa? Yang kiri. Setelah itu apa? Menghadap kiblat seraya berdoa apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu setiap tetesan yang apa? Jatuh dengan apa? Wudu, air wudu kita berguguran juga apa? Dosa-dosa kita. Kemudian kalau kita ke masjid seperti itu, maka apa? Kalau untuk Jumatan diampuni apa? Antara dirinya dengan Jumat bahkan tambah 3 hari. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap langkahnya kalau untuk sholat wardu misalnya, itu akan apa? Menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. 1 langkah, 1 kesalahan dihapus, 1 derajat diangkat. Seperti itu. Makanya jangan malas. Kita untuk apa? Melangkah ke masjid. Kita semangat melangkahkan kaki kita ke sawah, ke kantor, ke pabrik, ke tempat kerja kita, kemanapun itu. Tapi kenapa kita malas untuk melangkahkan apa? Kaki kita ke rumah Allah, yang mana apa? 1 langkahnya itu dihapus 1 kesalahan dan diangkat 1 derajat. Masya Allah. Luar biasa. Kita kepengen mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, tapi kita tidak mau melakukan sebabnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Nah. Rambutnya sebagian itu khilaf para ulama sebagiannya. Sebagiannya itu adalah setengah atau sepertiga atau asal dapat. Maka barakallahu fikum, penjelasan yang lebar di sini adalah pada masalah fikih. Maka keluar daripada perselisihan, maka adalah semuanya diusap. Tidak ada yang berselisih kalau seperti itu. Mau Imam Ahmad, mau Imam Abu Hanifah, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, semuanya bersepakat bahwasanya yang afdol adalah apa? Mengusap seluruh bagian rambut. Adapun sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau membolehkan, berarti boleh. Tapi kalau ditanya yang afdol mana? Semuanya. Tapi kalau sebagiannya boleh atau tidak? Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik seperti itu dibolehkan. Jadi dibolehkan. Sah, cuma apa? Lebih mulia, lebih sempurna apa? Diusap seluruhnya. Nah,
Untuk wanita sama, cuma karena kalau wanita itu dalam misalnya nggak di rumahnya ya, misalnya di tempat umum seperti itu, ada keringanan bagi para wanita, boleh dia mengusap sebagian, bahkan sebagian boleh mengusap dengan himarnya. Himarnya itu kerudungnya. Kalau memang dikhawatirkan karena rambut itu termasuk daripada aurat. Kecuali kalau di rumah maka nggak apa-apa. Kalau di tempat umum atau di masjid umum seperti itu dikhawatirkan auratnya terlihat oleh orang-orang ajam, orang-orang yang bukan mahramnya, maka dia dibolehkan mengusap sebagiannya atau bahkan diizinkan untuk mengusap kerudungnya. Nah, sah. Nah, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.